para tokoh yang berperan dalam bidang ilmu agama Islam dan karyanya. 1. Ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis pada masa Daulah Abbasiyah terjadi pada periode kelima dan keenam. Para ulama masa ini telah menghimpun dan membukukan hadis Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut. A. Melawat ke daerah yang jauh guna menghimpun hadis dari rawi. 2. Membuat klasifikasi hadis sebagai berikut. 1. Marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Maufu, yaitu hadis yang disandarkan pada para sahabat. 3. Maktu, yaitu hadis yang disandarkan kepada perawi. C. Menghimpun kritik hadis yang diarahkan kepada perawi. Para ulama hadis yang muncul di abad pembukuan hadis atau abad ketiga Hijriah, antara lain Imam Bukhari menyusun Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim menyusun Sahih Muslim, Abu Dawud menyusun Kitab Sunan Abi Dawud, Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi menyusun Kitab Sunan At-Tirmizi, Imam An-Nasai menyusun Kitab Sunan An-Nasai, Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid Arabi Al-Qazwini menyusun Sunan Ibnu Majah. Berikut biografi singkat ke-6 ulama hadis tersebut. A. Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara tahun 810 Masehi dan meninggal di Kartana tahun 870 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardiza Al-Bukhara. Karya Imam Bukhari diantaranya Sahih Al-Bukhari, At-Tariq As-Saghir, Tafsir Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Iqlal, Kitab Ad-Du'afa, Asami As-Sahab, dan Kitab Al-Qura. B. Imam Muslim. Imam Muslim lahir di Naisabur pada tahun 817 Masehi dan meninggal pada tahun 875 Masehi di kota yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Naisaburi. Imam Muslim pernah berguru kepada Imam Bukhari ketika beliau datang ke Naisabur. Karya terbesarnya adalah Sahih Muslim. C. Abu Dawud. Abu Dawud lahir di Baghdad pada tahun 817 Masehi dan wafat di Basrah pada tahun 888 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ashi'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr bin Amran Al-Asdi As-Sijistani. Abu Dawud menulis sebuah kitab hadis yaitu Sunan Abi Dawud. Kitab hadis tersebut memuat 4.000 hadis dari sekitar 500.000 hadis yang dikumpulkannya. Tidak kurang dari 13 judul kitab yang telah ditulis untuk mengulas karya tersebut dalam bentuk syarah atau komentar, muktashar atau ringkasan, dan tahzib atau revisi. D. At-Tirmizi. At-Tirmizi lahir di Termiez, Tajikistan pada tahun 290 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 279 Hijriah di tempat yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahlal As-Sulami Al-Buki. At-Tirmizi memiliki kelebihan dalam hal menghafal, menyusun, dan meneliti hadis. Pendapat Imam Bukhari tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya Sunan At-Tirmizi. E. An-Nasai. An-Nasai lahir di Nasa, Khurasan pada tahun 830 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 915 Masehi. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Bahr bin Sinan. Karya An-Nasai diantaranya As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Mujtaba atau Sunan An-Nasai, Kitab At-Tamyiz, Kitab Ad-Du'afa, Kasaisu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib,
Musnad Ali dan Musnad Malik. F. Ibnu Majah. Ibnu Majah lahir di Qazwin, Irak pada tahun 824 Masehi dan meninggal pada tahun 887 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini. Majah adalah nama gelar bagi Yazid. Ibnu Majah telah menyusun kitab dalam berbagai cabang ilmu. Dalam bidang tafsir, ia menuliskan tafsir Al-Quran Al-Karim. Ia juga menulis At-Tariq, sebuah kitab yang berisi periwayatan hadis dari masa awal hingga masanya. Kitab ini memuat 32 bab, 150 pasal, serta 4.000 hadis yang berkualitas baik. 2. Ilmu fikih. Ilmu fikih mempelajari tentang hukum Islam. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat. Hal itu terjadi karena para tabi'in sudah meletakkan dasar-dasar ilmu fikih, serta ditandai dengan munculnya 4 imam mazhab sebagai berikut. A. Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Jutta At-Taimi Al-Kufi. Lahir tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Kufah. Beliau murid ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ahli fikih, dan Atha bin Rabi'ah dan Nafi Maulana bin Umar, seorang ahli hadis. Imam Abu Hanifah menolak diangkat menjadi hakim oleh gubernur Irak yang bernama Yazid bin Hurairah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada Rajab 150 Masehi atau 767 Masehi dalam usia 68 tahun. Beliau dimakamkan di komplek pemakaman Al-Kaisaran belakang Masjid Agung Abu Hanifah An-Nu'man di Kufah. B. Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amir Asbahi. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi di Yaman. Ibunya bernama Siti Aliyah bin Syurai bin Abdurrahman bin Syurai Al-Hazadi. Beliau mempunyai sifat tawaduk sekalipun lebih pandai dari gurunya sendiri. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi dan dimakamkan di Baqi di luar kota Madinah. C. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hushai Asy-Syafi'i. Artinya, Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau bukan dari golongan hartawan, tetapi seorang anak dari keluarga miskin. Setelah mengidap penyakit yang berat, beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi, hari Kamis malam Jumat tanggal 29 Rajab. D. Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah atau 790 Masehi di Baghdad. Sampai umur 16 tahun beliau belajar di Baghdad, kemudian melanjutkan ke Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah. Ketika Khalifah Al-Ma'mun tidak sependapat dengan penguasa, akhirnya beliau dipenjarakan dari tahun 218 Hijriah hingga 233 Hijriah. Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi dalam usia 77 tahun. 3. Ilmu tafsir. Pada periode pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir menjadi mandiri yang terpisah dari ilmu hadis.
Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun. Dalam bidang ilmu tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran, yaitu 1. Tafsir bimaksur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. 2. Tafsir bi al-ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Berikut tokoh-tokoh mufassir bi al-maksur. A. At-Tabari. Ia dikenal sangat teliti dalam meriwayatkan baik yang datang dari Rasul, sahabat maupun tabi'in. B. As-Suda. Ia menyandarkan tafsirnya pada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat As-Suda. C. Muqatil Ibnu Sulaiman. Dalam menyusun tafsir, selain menyandarkan kepada para sahabat, Muqatil juga mengutip dari Taurat yang diriwayatkan oleh orang Yahudi. Adapun tokoh-tokoh mufassir bir-ra'yi sebagai berikut. A. Abu Bakar al-Asham, wafat tahun 240 Hijriah. B. Abu Muslim Muhammad Ibnu Badr al-Isfahani, wafat tahun 322 Hijriah. C. Ibnu Jaru al-Asadi, wafat tahun 387 Hijriah. 4. Ilmu tasawuf. Perkembangan ilmu tasawuf pada masa Daulah Abbasiyah ditandai dengan peralihan dari tasawuf ke zuhud. Setelah itu, dalam perkembangan selanjutnya muncul dua aliran, yaitu tasawuf yang bersifat akhlak dan tasawuf yang bersifat filsafat. Tasawuf yang bersifat akhlak dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oleh sebab itu, tasawuf ini disebut dengan tasawuf Sunni. Adapun tokoh tasawuf Sunni adalah sebagai berikut. A. Al-Haris bin Asad al-Muhasibi, wafat tahun 838 Masehi di Baghdad. Ia meninggalkan beberapa karya antara lain Ar-Lillah atau menjaga hak-hak Allah, mengajarkan kita disiplin diri atau muhasabah, kitab Al-Wayasa atau mengurangi perilaku hidup zuhud, dan Risalatul Murtasyidin atau menjabarkan prinsip-prinsip fundamental Islam tentang moral, akhlak, dan penyucian jiwa. B. Junaid al-Baghdadi. Menurut pendapatnya, memperdalam pengenalan kepada Allah harus bersamaan dengan peningkatan amal dan disiplin diri. C. Abu Nasr as-Sarraj at-Tusi yang menulis kitab Al-Luma. Adapun tasawuf yang bersifat filsafat adalah tasawuf yang sudah tercampur dengan metafisika. Tasawuf model ini juga disebut tasawuf filsafat. Adapun tokohnya sebagai berikut. A. Zunun al-Misri, wafat tahun 899 Masehi di Iskandaria. Selain ahli tasawuf, ia juga dikenal ahli kimia dan ahli tulisan Mesir kuno atau hieroglif. B. Abu Yazid al-Bustami yang wafat tahun 875 Masehi di Bistam. C. Husain bin Mansur al-Hallaj yang terkenal dengan teorinya hulul dan al-haqiqat al-Muhammadiyah.